Tapi semakin banyak yang membuat trauma itu semakin membuat kita kuat, Pak Dir. Oh gitu. Jadi kita nggak takut lagi. Jadi agak aneh, rasa takut kita dengan kekerasan itu hilang. Itu sampai sekarang, Pak Dir. Nah, saya bilang, "Wah, dia udah lautnya pun kita mau, tak kita mau." Pak kah. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bung Adi Warsidi, apa kabar? Jangan Bung lah, Bang aja. Iya. Gimana Bang, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Dir. Saya panggil Pak Dir. Umatnya gawat kali ini. Langsung Bang ya, langsung. Abang sebagai jurnalis yang lama bergelut selama konflik dan kemudian Aceh damai, Abang masih jurnalis. Waktu konflik Abang jurnalis, damai juga jurnalis. Nah, apa yang kira-kira yang membedakan jurnalis masa perang dengan jurnalis masa damai? Kalau ditanya itu sih sebenarnya agak susah juga dijawab, Pak Dir. Karena pada intinya tugas-tugas jurnalis itu sama aja sih, memberitakan berdasarkan peristiwa apa yang terjadi peristiwa. Hanya saja sebagian jurnalis misalnya yang hadir di masa damai itu, dia tidak merasakan sebuah pengalaman yang sangat berharga yang bisa kita dapat di masa konflik. Jadi pengalaman meliput perang, pengalaman ikut dalam kontak senjata, ikut dengan para pihak yang bertikai, itu yang tidak dapat dirasakan oleh jurnalis sekarang ini. Makanya buku yang kita cetak itu, Pak Dir, Rindu Tanpa Perang dengan tanpa itu dikecilkan. Seakan-akan ada sebuah arti konotasi yang mengatakan bahwa sebagian kita ini rindu perang, walaupun itu tidak kita inginkan ya, tetapi kerinduan kepada liputan yang penuh dengan yang bisa memacu adrenalin. Nah, kita trail, Pak. tapi buku Rindu Tanpa Perang kemarin dicari sama Imam Wahyudi. Oh iya, Bang Imam. Dewan Pers ya? Iya, Dewan Pers. Jadi beliau kepingin dapat buku itu, datang kemari juga. Iya, kebetulan. Tapi saya nggak jumpa teman saya. Kebetulan di situ ada cerita tentang beliau yang ditulis oleh Bang Ali, kalau nggak salah saya, Bang Ali Raban. Oh iya, katanya juga kemarin bersama Bang Ali juga. Di cerita Bang Ali itu ada disebut tentang beliau yang pada saat Bang Ali liputan di tragedi Simpang KKA itu. Imam Wahyudi ikut di situ. Imam Wahyudi saya enggak tahu persis apa ikut di situ, tapi ada cerita karena pada saat itu Bang Ali kan masih di RCTI. Tapi kembali ke buku Rindu Tanpa Perang itu memang harus ada jilid 2 tuh. Sebenarnya memang harus ada, Pak Dir. Cuman kemarin itu ini kan EO-nya kan Bang Mukhtar ini. Iya. Jurnalis yang Senior. setingkat seniornya daripada saya. Setingkat seniornya di atas saya. Tetapi ya beliau mungkin juga sibuk. Yang pertama alasannya. Yang kedua ya bisa jadi beliau juga sedang melihat bagaimana peluang untuk menerbitkan yang kedua. Ini kan keinginan Bang Mukhtar ya kan, kita nggak bisa paksa. Persoalannya yang pertama kemarin juga ya cerita Bang Mukhtar juga itu kan ada misalnya salah satu orang di Pengdam TNI yang sangat dekat dulu dengan kami itu Mayor Solih, dulu masih Mayor, sekarang saya nggak tahu pangkatnya ada Kolonel atau mungkin Maijen udah atau Letjen. Mayor Solih dia itu yang memesan buku. Dia sempat menelepon Bang Mukhtar, sempat memesan 5 buku. Jadi penasaran dia apa yang ditulis oleh wartawan Semasa konflik. Ya mungkin untung juga karena kemarin yang ditulis kan cerita-cerita yang sangat humanis, jadi bukan cerita-cerita yang yang terlalu keras. Tapi Bang Adi sendiri nulis tentang apa? Saya nulis tentang beberapa pengalaman sih di masa liputan. Misalnya ada yang tidak beberapanya tidak menegangkan, memang hanya beberapa cerita yang datar, tetapi ya saya rasa untuk berbagi pengalaman kepada jurnalis muda sekarang. Tapi yang menegangkan itu harus disampaikan di sini sepertinya. Yang menegangkan misalnya saya pernah investigasi di penjara Lunga. Penjara Lunga itu tahun berapa tuh? Penjara perempuan. Sekitar pertengahan 2004 sebelum tsunami. Sebelum tsunami. Ya.
Di sana itu seingat saya karena saya pernah tulis juga belakangan, saya pernah tulis lagi. Seingat saya ada sekitar 50-an perempuan yang dipenjara dan hampir 90% itu rata-rata adalah mereka yang terlibat dengan kontak dengan GAM. Ada sebagian yang dituduh sebagai Panglima Inong Bale, ada sebagian yang hanya gara-gara istri Panglima Sago misalnya atau istri GAM terus kemudian ditahan. Ada sebagian yang hanya gara-gara ikut latihan. Ini ikut latihan ini diwajibkan oleh GAM dulu. Jadi perempuan juga harus ikut latihan. Beberapa mereka biasanya dipakai untuk mengerek bendera atau baris berbaris. Dan Bang Adi waktu meliput memang menyaksikan itu. Orang-orang itu, iya saya perempuan masuk. terlibat dalam perang Aceh. Saya melihat itu karena tujuan saya sebenarnya sih memang untuk menulis bagaimana kisah mereka di penjara. Masuk ke sana kan nggak bisa sembarangan, harus melalui metode investigasi. Ya. Jadi saya masuknya mengaku sebagai saudara Ibu Cut, karena Ibu Cut Narasikin juga Sri Kandi. Ibu Cut Narasikin juga ada di situ. Saya masuk sama salah seorang sepupunya, Cut Al-Maul Husna. Saya waktu itu jadi ampun. Maka itu Jadi saya seperti ampun. Ya saudara Cut kan ampun gitu. Jadi saya mengaku sebagai saudara Ibu Cut di sipir itu. Saya masuknya itu sekitar 2 bulan Pak Dir, terus menerus. Jadi setiap minggu, mungkin sebulan itu 2 kali. Kalau nggak Sabtu, Minggu saya ambil jadwalnya. Datang ke sana naik sepeda motor, itu bawa salak, bawa jeruk, buah-buahan lah untuk Ibu Cut. Bawa uang sedikit kan. Uang biasanya diminta oleh kawan-kawan napi ini. Mereka untuk belanja saya juga nggak tahu. Kadang-kadang saya kasih. Kadang-kadang kalau nggak diminta nggak saya kasih. Di bawah itu tip rekaman. Jadi di bawah jeruk itu di dasar tas itu tip rekaman. Saya masuk ke sana ya pertama memang agak asing sih, belum terlalu akrab. Tetapi datang kedua itu udah mulai akrab. Karena kebetulan saja itu waktu itu penjagaan itu selain sipir juga wewenang penjagaan itu ada di BKU Brimob. BKU Brimob itu komandannya itu saya masih ingat namanya Sungai. Karena namanya tertulis di sini Sungai. Dia kalau nggak salah saya Makassar. Orang Makassar Sungai. Saya diberi akses bebas. Saya nggak tahu, mungkin karena dia dari Makassar yang dia pernah cerita bahwa kakeknya dulu juga pernah di Aceh. Bukan pernah di Aceh, kakeknya itu juga mantan pemberontak kata dia. Jadi dia bilang ya nggak masalah kalau misalnya ini untuk dia nggak tahu saya wartawan, dia nggak tahu. Jadi nggak masalah kalau misalnya saudara kamu juga berontak di sini katanya. Jadi saya seperti dapat akses. Ya yang namanya dalam sistem perkawanan itu ya datang belakangan kan sudah saya bawa rokok. Jadi kan seperti itu, datang beberapa kali sudah saya bawa rokok. Saya hanya berharap akses mudah. Dan setelah itu mudah memang. Mudah saya masuk beberapa kali, Ibu Cut cerita banyak soal bagaimana bahwa dia mengaku tidak terlibat di dalam GAM, tetapi dia memperjuangkan aspirasi masyarakat pada saat itu. Dan banyak hal juga, bagaimana misalnya dia dikurung pertama kali di Polresta Banda Aceh misalnya, kemudian dilecehkan dengan kata-kata, pelecehan dalam tanda kutip seksual ya, dilecehkan dengan kata-kata tetapi. Dan banyak cerita dia, bagaimana dia misalnya dikirimin surat oleh Menteri Bondan pada saat itu dan beberapa yang lain supaya dia bisa dibebaskan, tapi dia tetap berkeras. Di dalam itu ya saya berbaur seperti biasa dengan mereka. Saya habiskan waktu sekitar 2 jam, 3 jam setelah saya pulang, kemudian saya balik lagi. Terakhir saya masuk, kedua terakhir saya masuk. Sebelum tsunami? Pada saat, ya masih sebelum tsunami, pada saat kalau nggak salah saya pemilu presiden
Ya pemilu presiden kalau nggak salah saya. Waktu itu pemilu presiden antara Mega dengan, jadi udah SBY. tahap kedua. Ya, SBY. Pemilu ini kedua ya, apa namanya? Season kedua. Season kedua, putaran kedua. Iya, putaran kedua. Di situ 95% Pak Dir, itu SBY menang. Di dalam lapas Iya, itu. perempuan tidak memilih Mega pada saat itu. Jadi kan agak miris juga saya kan, kenapa perempuan tidak memilih perempuan? Saya bertanya pada saat. Setelah itu saya nulis panjang karena waktu itu Tifa itu support majalah itu, sehingga saya tulis itu, terus kemudian saya tulis kebodohan yang saya lakukan, saya menepati janji orang-orang penjara itu, karena beberapa orang penjara ketika saya foto mereka curiga ini ngapain difoto. Pada saat pemilu itu, karena pada saat pemilu aksesnya memang sudah agak lumayan bebas, mereka tidak dikurung lagi di beberapa itu, tapi bebas di dalam, memilih karena ada KPPS juga di dalam, yang agak bebas. Saya ngambil foto beberapa mereka, ambil foto, terus kemudian ini abang kok udah foto-foto, bilang. Kemudian mungkin Ibu Ucut yang mengatakan kepada dia bahwa itu adalah jurnalis seperti itu. Terus mereka mengatakan bahwa kalau misalnya tulisannya sudah keluar, mohon diantar kemari. Iya. Kebodohan saya pada saat itu yang menepati janji. Mengantar. Iya, saya setelah majalahnya keluar, sekitar Oktober itu majalahnya keluar. Di majalah Aceh apa? Kita ya, Aceh Kita. Majalah itu memang ada logo Tifa-nya di atas karena disupport oleh Tifa. Tentang liputan investigasi di penjara. Saya mengantar sekitar 4 atau 3 majalah saya mengantar ke situ. Saya ngantarnya kebetulan bersama beberapa kawan wartawan. Saya minta kawanin kan. Saat saya mengantar, saya berbaur lagi dengan mereka karena mereka sudah cukup kenal, dengan saya. Kepala penjara tiba-tiba udah punya majalah itu. Sebelum abang kasih? Udah, waktu saya kasih. Tapi mungkin dia karena lihat dia ada bacaan baru, dia ngambil mungkin dari para napi kan. Dia ngambil, terus dia masuk ke dalam. Dia baca. Terus dia keluar lagi, dia panggil, siapa yang bawa majalah ini? Saya bilang saya masuk ke dalam, dilempar majalah. Apa kamu tulis ini? Ini kan nasoknya. Baca dah. Setelah itu saya bilang kenapa saya bilang? Kamu nggak minta izin, ada dimaki-maki saya. Kamu nggak minta izin nulis segala macam, bla 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 segala macam. Ya ini kan harus diberitakan, saya bilang. Tetapi yang kamu beritakan itu ada yang salah, katanya. Memang ada kesalahan sih. Kesalahannya satu poin kesalahan itu. Saya menuliskan, mungkin silap saya menuliskan bahwa ada satu orang tahanan perempuan itu namanya Mutia. Dia punya anak kecil, yang dia rawat di penjara. Jadi dia menjadi dan duduk sebagai nembalia juga. Dia istri dari Panglima Sago wilayah Trenggading. Tapi Panglima Sago itu Bang Nasrul kalau nggak salah saya. Beliau sudah almarhum sekitar 2 bulan sebelum damai. Jadi sudah almarhum. Si Mutia ini udah married lain, married setelahnya married kembali. Jadi saya tulis bahwa si Raja itu lahirnya di penjara. Anak Kak Mutia itu. Anak Mutia itu. Padahal menurut saya karena menulisnya singkat saja di bagian lahir. Dia lahir di penjara kemudian menjadi anak bagi para penghuni penjara. Saya nulisnya singkat di bagian paragraf itu. Tetapi kemudian Pak lapas itu protes. Ini tidak benar ini, kata. Tidak benar. Dia lahirnya di rumah saya, kata dia. Jadi waktu hamil mungkin mau melahirkan, ya iyalah, wajar lah. Diambil terus kemudian secara kemanusiaan lahir, panggil bidan, lahir di rumah saya. Kamu harus revisi ini, saya bilang. Dia bilang ya kan. Saya bilang oke, tapi kan nggak mungkin revisi majalah udah cetak ribuan nih Pak, saya bilang. Saya revisi besok di web, saya bilang. Setelah itu saya hubungi pemimpin redaksi dan dia pada saat itu direvisi yang bagian itu, revisi bagian itu. Terus kemudian ya tidak ada masalah lagi, saya tidak pernah lagi ke penjara. Tiba-tiba hampir seminggu kemudian di tempat saya tinggal itu didatangi oleh sungai yang DKU Brimob itu.
dia mengatakan kepada saya, dia datang ke tempat saya tidak berjumpa saya, tidak berjumpa. Karena saya tinggal di Lingki. Di Lingki itu kan dekat dengan markas Brimob, tapi bukan BKU, markas Brimob organik. Sungai itu rupanya datang dari Loknga, dia datang ke tempat saya itu, dia tanya saya kebetulan tidak ada di tempat, hanya beberapa kawan-kawan di tempat. Waktu saya pulang, dibilang ke kawan saya ada Brimob namanya Sungai, cari kau, kata saya. Apa dia bilang? Dia nggak bilang ke kami, tapi dia bilang nanti dia telepon, kata dia. Terus kemudian dia telepon. Pada saat itu teleponnya kan nggak seperti ini, nggak bisa. Jadi telepon telepon aja. Saya pakai Hiu dulu, Ericsson Hiu. Yang ada siripnya. Jadi dia telepon, dia bilang bahwa abang jangan dulu ke dengan logat Makassar ya. Abang jangan dulu ke Loknga, kata dia. Beberapa orangnya Pak Sipir itu lagi cari abang. Jadi pada saat itu orang sipir yang dimaksud itu bukan BKU dari Brimob. Jadi ya dari kesatuan yang lain lagi mencari saya karena abang nulis itu, kata dia. Jadi seperti dia ingatin saya. Saya merasa terselamatkan dengan ada. Memang ada rencana mau ke Loknga waktu itu, setelah itu? Ya, yang namanya juga wartawan, kita kan nggak bisa diprediksi wartawan itu. Nggak bisa diprediksi, ya kan. Terus kemudian, ya saya nggak ke Loknga dari Oktober itu, setelah majalah keluar kalau nggak salah saya Oktober, November, sekitar Desember udah tsunami. Saya nggak tahu kepala penjara itu, kalau misalnya masih hidup, dia mungkin mudah-mudahan mendengar ya kan, mudah-mudahan mendengar dan kita bisa silaturahmi lagi. Tapi kalau misalnya tidak hidup lagi ya semoga Allah meluaskan kuburnya. Ya saya betul-betul trauma pada saat itu sehingga tidak berani untuk tinggal. Sungai ini kan nggak bisa dipercaya juga. Ya kan seperti oke lah dia mengatakan kepada saya. Ya bisa jadi besok dia membongkar tempat tinggal saya di mana. Karena saya di antara anggota kesatuan yang jaga di situ saya hanya mengatakan bahwa saya tinggal di situ samanya Sungai. Saya tinggal di Lingke di dekat markas Brimob sama Sungai. Dia juga mungkin meraba-raba mencari alamat saya, tetapi karena saya berkawan dengan beberapa orang Brimob di sini, mungkin dia punya link gitu. Dan tidak sulit juga mencari orang di Lingki itu kan. Apalagi orang gondrong, saya kan gondrong dulu. Sedap. Hampir Jangan seluruh lupa tampil foto gondrong itu. Jadi kan hampir seluruh Lingki dulu kenal saya 2004 itu. Jadi pakai Honda Pro King apa? Saya nggak Pro waktu itu, masih Astrea. Astrea Grand Pak Dir kan. Jadi mungkin ya Sungai tinggal bilang aja si Adi yang gondrong segini. Jadi semua orang Lingki hampir kenal saya kan. Tinggal di situ kan itu seperti itu. Setelah itu praktis saya tidak pernah lagi ke. Itu trauma. Itu memang betul-betul saya trauma dan tinggal lagi di. Saya nginap di beberapa rumah kawan yang lain. Termasuk di kantor. Itu sebenarnya banyak sih pengalaman yang membuat trauma liputan masa konflik. Tapi semakin banyak yang membuat trauma itu semakin membuat kita kuat, Pak Dir. Oh gitu. Jadi kita nggak takut lagi. Jadi agak aneh rasa takut kita dengan kekerasan itu hilang. Itu sampai sekarang, Pak Dir. Berarti imun. Sekarang imun jadi agak aneh. Bertambah ya. Kayak kena suntik vaksin. Vaksin corona itu kan corona yang dibunuh, Pak Dir. Corona yang dilemahkan ya, disuntik ke tubuh kita, terus kemudian ketika ada corona yang datang, tubuh kita itu tuh membentuk imun sendiri dengan virus corona yang dilemahkan itu tadi kan seperti itu. Ini juga seperti itu, ketakutan itu juga seperti virus. Jadi semakin banyak orang membuat kita takut, semakin rasa takut kita hilang. Jadi saya habis damai itu kalau misalnya ada konflik. Ya ribut-ribut segala macam antar GAM, ada TNI misalnya di situ. Saya sering digertak juga sama TNI sama GAM. Ya saya bilang aja, pangkat lo apa? Sedap. Seperti itu saja. Orang saya dulu juga berkawan dengan jenderal. Pak Narko dulu misalnya, Pak Endang juga sering saya wawancara. Pergi dengan mereka atau wawancara dengan mereka. Kalau misalnya ada GAM, ya juga seperti itu. Misalnya mantan GAM dulu kan. Nggak dikasih masuk ini, misalnya ada, saya ingat dulu Mas Irwandi itu pada saat Irwandi menang 2007 awal, ya kan? Ya 2007 awal pelantikan, itu kan ada acara di
kenduri rakyat pada saat itu kan. Di Cahkuala. Yang konon katanya 14 ekor sapi dan kerbau disembeli untuk kenduri rakyat. Konon katanya. Konon katanya. Cahkuala itu. MTA itu Pak Jubir sekarang. Iya. Saya ingat sekali. Pada saat saya masuk, saya udah rapi Pak Dir. Saya udah rapi setelah. Nggak gondrong lagi ya? Nggak gondrong lagi karena kan sudah damai. Menikah, sudah menikah, sudah damai kan. Jadi nggak dikasih masuk di depan. Nggak ada, saya nggak pakai identitas. Ada identitas kartu yang dikeluarkan oleh panitia kalau nggak salah saya. Saya nggak mau jadi orang GAM yang jaga di depan. Dia bilang Haji Damang, Bang Haji Damang. Wartawan Haji Damang mihana ID card. Nah, saya bilang apa ID juga. Lautnya pun Haji Damang, tak jadi Haji Damang. Pak kah. Kawan di samping dia itu berbisik. Mungkin kawan di samping dia itu tahu saya. Pernah lihat waktu di gunung? Iya, mungkin walaupun nggak pernah lihat di gunung, mungkin pernah lihat di masa-masa awal sebelumnya. Pernah lihat saya dengan beberapa orang GAM yang petinggi mereka. Terus dia bilang, awa-awa ya. Kemana kan? Baru kemudian dikasih masuk. Jadi hal-hal seperti itu tuh. Ya bikin lucu, jadi rasa takut kita nggak hilang. Nggak apa namanya istilahnya, nggak ada pun ciut kita sedikit pun tuh. Karena apa? Yang pernah kita hadapi dulu itu lebih keras. Dan memang Abang pernah meliput langsung kontak senjata misalnya? Kontak senjata saya belum pernah, Pak. Belum pernah. Kalau semasa saya jadi wartawan nggak pernah. Tapi kalau liput perayaan misalnya ke gunung mana misalnya yang pernah? Saya perayaan juga belum, tapi menjadi ring di 2 pernah. Saya nggak masuk ke tempat perayaan. Di mana? Di daerah Jinim itu. Saya di ring kedua. Kemudian di daerah Pesangan ke atas sana. Kalau sekarang itu Pesangan Cibelah Krong ke atas, Tubalalat istilahnya. Simpang lama ke atas. Di situ siapa panglima ya? Pernah. Di situ waktu itu panglima dari sana juga dibawa dari Panglima Bang Mujakir ya, dari sana juga dibawa ke sana sama Bang Sofian Daud. Karena Bang Sofian Daud juga besar dari situ. Di Nisam juga, tapi di Nisam saya enggak masuk ke dalam, hanya memantau dari luar. Yang masuk ya di sini sama Tengku Mek, sama Tengku Salmina ada Aceh Besar. Karena wilayah liputan saya lebih banyak di sini, di Aceh Besar dan Banda Aceh. Kalau di sana kan banyak kawan-kawan yang lain. Jadi setelah damai sempat bertemu kembali dengan para penghuni lapas di Lunga, ya. Lunga ada Pak Dir. Tapi kadang-kadang sengaja saya cari dan satu lagi kebetulan. Lunga itu kan hancur. Penjara itu hancur. Sampai sekarang itu kan penjaranya kan belum dibangun. Penjaranya kan dibangun di daerah sini. Jadi di tempat bekas lama itu sama sekali memang nggak dibangun apa-apa. Jadi bekasnya masih ada, bisa dilihat sampai sekarang. Penjara perempuannya kan dipindahkan ke daerah Nusa ini, desa Nusa. Saya setelah tsunami itu terus mencari yang namanya Mutia. Karena Mutia itu bebasnya sekitar November. Dia sebelum tsunami? Iya, dia sebelum tsunami. Dia hukum satu tahun 2 bulan dia dihukum. Dia bebas sebelum tsunami. Saya mencari tahu terus kontak dia. Lama sekali saya cari terus sampai saya tanya-tanya ke kawan di Trenggading. Dan orang-orang di Trenggading itu mengatakan bahwa Mutia itu masih ada. Masih hidup, masih ada. Dan si Raja itu juga masih ada. Anaknya Mutia? Iya, anaknya Mutia. Dari suaminya yang GAM itu? Yang GAM itu. Terus kemudian, terakhir saya dapat kontak dari salah seorang kawan wartawan di Trenggading. Setelah saya cari-cari dapat, saya telepon. Dia masih kenal saya. Sudah. Dia masih kenal masih saya. Ingat? Masih ingat. Dia masih ingat. Abang yang gondrong itu. Sudah. Ya. Karena pada saat saya masuk di penjara, umur dia itu memang masih di bawah 19 tahun masih umurnya. Oh, menikah usia muda deh ya? Iya, dia menikah usia muda. Masih kuliah dia waktu itu, dia kuliah di Al Aziziyah apalah di PD itu. Jadi saya telepon, saya ngomong-ngomong bagaimana kondisi Raja. Setelah itu saya rutin memang. Kadang-kadang saya telepon dia pada saat saya mau nulis lagi, misalnya saya telepon dia. Pada saat tsunami misalnya saya ingat saya telepon dia. Anaknya itu sekarang di pesantren Samalanga. Di pesantren Samalanga. Karena terakhir saya telepon 2019 kemarin sebelum COVID, saya buat cerita balik tentang itu.
Saya mau minta dia sama anaknya foto, tapi dia nggak mau. Tapi dia udah berkeluarga, udah berkeluarga suami lain. Dan saya juga telepon suaminya meminta bukan minta izin supaya merayu. Bisa memang jurnalis ini punya strategi gitu dia untuk bisa apa namanya Mutia dan Raja itu berfoto lagi bersama. Karena saya punya foto dulu Pak. Foto waktu di penjara waktu si Raja itu masih kecil, si Mutia gendong. Kalau misalnya di search di internet itu dapat. Kalau ada beberapa YouTuber itu mengambil foto itu tanpa izin juga untuk membuat konten YouTube-nya. Karena itu hanya satu-satunya foto sumbernya dari nggak ada yang lain. Jadi kita beruntung nih Seti. Jadi saya telepon nggak dikasih foto sekarang itu nggak dikasih karena saya ada berencana untuk membuat apa namanya semacam kisah tentang dia, termasuk mungkin beberapa kisah Inong Balai yang lain tentang dia karena dia seharusnya hidup. Saya pikir Pak Dir dari 51 penghuni penjara Luknga perempuan ya, karena ada laki-laki juga di penjara di belakang ada beberapa puluhan tapi. Saya pikir hanya dia yang hidup. Ternyata enggak Pak Dir. Menurut cerita dia. Menurut cerita Mutia. Menurut cerita Mutia. Ada beberapa lain, tetapi Mutia tidak bisa menyebutkan namanya. Maksudnya dia tidak terlalu ingat dan di mana tinggalnya, tapi ada beberapa yang lain. Menurut Mutia karena dia pernah berhubungan. Kalau Mutia kan enggak pada saat tsunami, dia kan lepas pada saat tsunami. Mungkin dia sebelum tsunami dia udah lepas. Udah selesai. Setelah tsunami itu dia sempat bertemu dengan beberapa kawannya itu. Saya kebetulan saja tiba-tiba pada saat saya ada keperluan wawancara dengan mantan Panglima Agam Aceh Besar. Panglima Agam Aceh Besar yang pertama dulu sebelum Muharram. Siapa namanya? Alah lupa saya namanya, rumahnya di sekitar Lamate. Saya lupa namanya, tapi di tulisan saya ada. Saya datang ke rumah Tengku itu. Rumahnya di Aceh Besar sini, Lamate. Tengku itu rupanya belum pulang. Saya datangnya habis maghrib, karena janjinya habis maghrib. Dia belum pulang. Terus saya duduk di situ di bali-bali depan rumahnya. Di situ saya bertemulah dengan salah seorang perempuan, adiknya Tengku ini. Oke. Adiknya perempuan. Dan penghuni lapas juga bukan? Rupanya dia penghuni lapas. Saya tanya ke dia, saya korek-korek. Kakak siapa? Kakak saya adiknya Tengku ini. Gam juga saya tanya. Dia spontan aja, Gam Inong Balai juga. Malu-malu dia, iya dulu kata dia. Di situ pada di mana dulu? Di penjara saya, di mana di Luknga kata dia. Saya cerita lah. Kenal nggak dengan abang gondrong itu? Kenal nggak mas saya? Saya gondrong dulu segini. Iya saya lihat dulu kata dia. Saya lihat dulu kayaknya ada saudara ibu Cuk kata dia yang masuk gondrong. Dia pikir, iya. Ampun. Memang. Di situlah berkembang cerita. Saya tanya Mutia, tahu dia Mutia. Di situ saya telepon Mutia, malam itu juga saya telepon Mutia, saya ngomong sambil nunggu Tengku apa ini, saya telepon Mutia, saya ajak mereka ngomong berdua, saling kenal. Dan menurut Kak Nur ini masih ada 7 orang lagi yang selamat. Saya bilang ini kalau kapan-kapan nanti buat reuni aja Kak, aku bilang, karena kan jarang orang selamat. Reuni Inong Balai kan jarang. Iya, Inong Balai di penjara Luknga. Karena mereka selamat pada saat itu. Pintu penjara dibuka, terus kemudian mereka lari ke arah gunung yang dekat PT SAI itu. Mereka sempat lari. Yang lain nggak sempat lari. Jadi seperti itu. Dan saya juga sempat bertemu Sungai. Awal Desember dia ditarik tugas ke Makassar. Ditarik tugas ke dia Maku di Jakarta 2. Ditarik tugas ke sana. Terus kemudian setelah tsunami, sebulan setelah tsunami, dia rupanya ditugaskan kembali untuk membersihkan Luknga. Jadi mungkin ya mengangkat mayat-mayat. Enggak sebulan lah, sekitar 2 minggu mengangkat mayat atau membersihkan. Saya berjumpa dia di bandara. Di bandara kita, di bandara Bintang. Dia sedang duduk di luar. Karena saya sedang liputan kebetulan, sedang liputan di rumah. Enggak asing wajah dia, saya tegur. Dia waktu itu lagi duduk sama Mutia. Ya mungkin dia sempat telepon Mutia dan Mutia ke sana untuk berjumpa. Saya lihat Sungai, kata saya. Mutia. Nah itu 2 bulan setelah tsunami. Iya bang, jadi kan udah peluk-peluk di situ. Hidup juga bang, katanya masih ya kan. Hidup juga, jadi kami peluk-peluk di situ. Hidup juga bang masih ya. Iya hidup lah nih Sungai, masih sehat. Cerita-cerita di situ. Saat itu dia bilang yang masih saya ingat sampai sekarang. Mayat Ibu Cut
saya merinding ini. Mayat Ibu Ucup kami dapat, Pak. Ya Allah, dia dapat sungai yang ngapain? Iya, pasukan dia yang dapat. Karena pangkat sungai itu Bribka. Jadi, bukan Bribka, Praka. Pangkat dia itu 3 merah ini. Jadi, kalau di BKU itu termasuk komandan regu lah. Dari mana kau tanda? Saya bilang, cincin di tangannya, Pak. Lalu kami mengangkatnya, terus kemudian menaruhnya di situ, terus kemudian diambil relawan untuk dimakamkan. Makanya prediksi oleh beberapa kawan-kawan, makam Ibu Ucup itu di dekat masjid. Yang mau ke Lunga itu di kuburan massal yang di dekat masjid, lewat masjid sedikit di situ. Karena dia mengambilnya, terus kemudian menutupnya, karena dia juga agak ini dengan Ibu Ucup agak segan. Karena Ibu Ucup ini kalau di penjara ini seperti pemimpin ya, ibu bagi dia uang banyak uang, orang kaya, terus kemudian ya jadi tempat curhat bagi kawan-kawan ini. Jadi seperti itu. Dan Ibu Ucup di dalam itu pakai HP, karena saya sering berhubungan. Dan Ibu Ucup bilang ke saya, kamu nanti jangan bongkar-bongkar kalau Ibu pakai HP di dalam. Ya enggak lah Bu, HP kan keperluan saya juga untuk berhubungan dengan Ibu. Nah, dan itu terbukti Pak Adi, kenapa Ibu Ucup pakai HP? Karena di salah satu tulisan Irwandi kan juga menyebutkan itu kan. Iya. Dia sebelum tsunami itu ada komunikasi via HP antara Ibu Ucup dan betul. Saya Tapi hal penting Bang Adi, kenapa waktu konflik itu eksistensi Indung Balai muncul? Tapi begitu sudah damai, sudah tidak dibincangkan. Ini bagaimana ini? Itu iya Pak Di, itu sulit sekali saya jawab. Karena saya kan tidak mengambil kebijakan Pak Di. Tetapi ya dari beberapa kawan-kawan yang Indung Balai memang sering curhat juga ke saya soal itu. Hal yang sama itu. Mereka tanya, ya saya bilang, ya ngapain ngomong ke saya? Lah, kenapa ngomong ke saya? Nah, jadi seperti itu, ya kan? Pak Dit, ya ngomong sama Panglima kau. Kapan gah Panglima kah? Kahanai permuli, kan seperti itu. Tapi memang Indung Balai itu ada? Memang ikut latihan? Atau jangan-jangan memang nggak ada? Ikut latihan, Pak Dit, ikut latihan. Itu beberapa misalnya, yang di pabrik batu batanya, saya pernah jumpa, yang pabrik batu batanya. Apa namanya di Tengkunas Sirun di Bahamen. Itu sebagian memang ikut latihan. Pada saat saya liputan ke pabrik bata, mereka itu memperlihatkan dengan senjata dan baju-baju loreng. Tetapi umumnya mereka dipakai tidak pada saat perang. Mereka dipakai dalam upacara-upacara biasa. Upacara militer yang disiapkan karena untuk berperang masih cukup pasukan. Karena dulu di Aceh Selatan itu kejadian. Saya jumpa juga dengan ini yang cerita orang anak-anak di penjara ini, kawan-kawan yang di penjara ini. Dulu itu saat GAM besar 99-2000, itu seluruh rumah yang ada anak laki-laki di daerah pelosok itu wajib ikut latihan militer. Kayak di Korea Pak Dir, Korea Amerika kan. Jadi wajib militer. Wajib militer. Yang tidak ada anak laki-laki Pak Dir, anak perempuan harus mengutus 1 orang. Makanya yang ikut-ikut itu, ya sebagian penjara saya dengar cerita di penjara ikut. Mereka memang dipersiapkan kalau misalnya ada perang besar, mereka minimal sudah bisa pegang senjata. Jadi memang ada itu, bukan nggak ada. Bukan nggak ada ya? Bukan nggak ada. Ada, tetapi mereka kalau misalnya kita dengar mereka ada ikut perang atau enggak, ya itu ya nggak ada mungkin. Karena saya nggak pernah mendengar. Tapi pernah ikut latihan militer, pernah. Pernah jadi pengerek bendera, pernah. Ya. Pernah ikut latihan, pernah. Bisa nembak, bisa. jadi seperti itu Pak Di. Kalau sekarang ditanya eksistensinya bagaimana ya itu tadi. Wilayah lain. Itu wilayah lain. Yang mungkin ya mereka ya bisa memperjuangkan dengan panglima-panglima mereka sekarang. Baik Bang Adi, kita ini sudah sepertinya saya perlu mengundang Bang Adi berikutnya dengan cerita-cerita lucu tapi penting. Banyak Pak Dir, ya banyak. Berikutnya tapi kita ceritakan, saya ceritakan sekilas saja banyak misalnya. Saya misalnya meliput pengungsi konflik di Lubuk Bengkuang, Aceh Selatan. Saat saya meliput konflik saya nipu Kasdim. Saya nipu Kasdim. Memang jurnalis perlu menipu juga? Bukan, ditanya apa namanya, kamu dari mana? Kalau saya bilang Aceh kita kan konyol, Aceh kita pada saat itu kan jadi apa namanya sorotan bagi TNI dan
kawan-kawan di Mabes. Tapi kan dia di waktu konflik abang sempat jadi jurnalis media nasional juga. Iya, jurnalis media enggak, saya enggak. Enggak ada. Hanya saya yang tidak punya. Tetapi pada saat itu ada tabloid yang dikeluarkan Bang Kamal Farza. Kamal Farza itu kan direktur aja kita pada saat itu. Itu namanya tabloid Laca. Hak saya itu dikasih kartu tabloid Laca untuk memudahkan liputan. Kalau kawan-kawan lain yang nulis di Aceh kita kan ada dari Serambi, kan? Ada dari Kompas, ada dari Kontras, ada dari banyak media lah. Saya kan nggak punya identitas lain, saya dikasih tabloid Laca. Saat saya melapor, karena saya masuk pertama ke pengungsi itu nggak bisa masuk. Ketua posko pengungsi itu mengatakan bahwa itu pengungsi itu pengungsi konflik, jadi mereka yang terusir karena konflik nyata. Mereka ditampung di bawah kewenangan TNI, Kodim, karena sebagian orang-orang GAM menyerah juga ditaruh di situ. Harus izin Kasdim kamu, harus izin ke Kodim. Pikirlah saya Kodim kan? Kodim sampai sana jumpa Pak Kasdim, Ahmad Yani nama Pak. Bukan Ahmad Yani Basuki ya, jangan salah, tapi Ahmad Yani. Dia tai lalatnya di sini. Kayak Rano Karno. Ya, Rano Karno. Mudah-mudahan dia dengar ini. Iya. Jadi saya pergi dengan kawan saya ini kebetulan kawan saya yang kerja di Aceh Selatan. Dia bukan wartawan. Hanya saya minta dikawanin untuk kosdi. Dia duduk di luar saja. Kamu dari mana? Kalau saya bilang Aceh kita kan Hancur. Hancur. Liputan nggak jadi ini kan. Iya. Terus saya bilang tabloid Laca Pak. Kata dia kan. Pura-pura saya keluarkan kartu di tas. Karena kartu saya di tas. Saya nggak gantung kartu. Nggak apa-apa, saya tahu kok tabloid Laca. Padahal tabloid Laca itu punya Bang Kamal, senang-senang Bang Kamal aja keluarin. Kadang-kadang sebulan nggak sekali keluarnya. Memang ada tabloid Laca itu di Jakarta mereka. Iya, Jakarta kantornya. Jadi sebulan kadang-kadang nggak sekali. Dia hanya soal-soal korupsi. Oh nggak apa-apa, saya tahu, sering dengar kata dia. Mungkin dia pikir Laca ya program televisi. Oh gitu ya. Malah saya dikasih rokok sama Pak Kasdim. Pak Kasdim, terima kasih rokoknya Pak Kasdim. Jadi kasih rokok 2 bungkus, saya ingat sekali. Menolak rokok pada saat itu sama dengan tidak mendapat izin liputan. Jadi harus ikut ya? Jadi harus ngambil. Ini kalau sebagian orang mengatakan itu kan sogokan. Tapi kalau nggak diambil ya nggak bisa izin masuk. Ya. Itu masuk saya. Bisa wawancara saya 2 hari 2 malam di situ. Pengungsian konflik ini ya, bukan pengungsian tsunami, karena kejadiannya sebelum tsunami. Juga berjumpa dengan salah seorang keluarga dari GAM. Saya lihat rumahnya ditulis GAM. Jadi ditanda di Aceh Selatan sama 2, itu ditulis GAM. GAM ada nama di bawahnya. Saya karena waktu itu kan enggak kayak sekarang Pak Dir. Sekarang kan naik mobil kita sendiri liputan kemana-mana. Dulu L300 Pak Dir, ya kan? Ya nyamar, kita menyamar. Kalau sewa mobil sendiri kan agak eksklusif. Jadi dulu nyamar, naik L300. Duduk di belakang, rambut gondrong. Jadi masuk ke sama 2 jemput ibu itu, Kak Nur namanya. Masuk. Saya lihat rumahnya ada GAM, ada tulisan di bawah. Di mobil kebetulan dia bawa anaknya, dekat dengan saya, duduknya. Saya tanya, kenapa rumah kakak bahasa Aceh? Apakah rumah KAI tenda agama? Dia cerita bahwa adiknya itu GAM. Dan suaminya sudah keluar Aceh karena nggak bisa, karena suaminya selalu diburu juga, ditandai sebagai keluarga GAM. Jadi yang perempuan aja tinggal di rumah. Saya minta dia bercerita. Terus kemudian, kamu siapa? Kata dia. Saya bilang, saya wartawan. Saya bilang, wartawan baru ada liputan juga ke Aceh Selatan. Saya bilang, wartawan GAM atau wartawan TNI? Coba. Saya terdiam pada saat itu. Terdiam membisu kalau bahasa lagu Pak Dio. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya coba menjelaskan, dia geleng kepala. Saya nggak percaya. Saya cuma menjelaskan bahwa ya sebagai teori lah, bahwa wartawan berpihak kepada publik, memberitakan kebenaran, independen, bla segala macam. Tidak ada wartawan GAM dan TNI. Dia tidak percaya. Karena pada saat itu mungkin di dalam bayangan dia ada wartawan-wartawan memang yang menulis berpihak kepada GAM, dan ada wartawan yang menulis berpihak kepada TNI. Bahwa dengan 2022 ini
maka yang S1 yang hari ini semester 1 itu kelahiran 2000-an. Nah, jadi mereka betul-betul nggak tahu bagaimana dinamika Betul, Pak Dir. konflik, Betul, dan betul, Pak. makanya kita perlu mengulang-ulang itu supaya kesadaran menjaga perdamaian dan menguatkan perdamaian itu penting. Iya. Dan Bang Adi salah satu orang yang mesti melanjutkan kisah-kisah ini supaya jadi pengetahuan. Iya. Jadi jangan sejarah itu kan, jangan kemudian sejarah menjadi dongeng. Ya kan? Dongeng. Jadi dongeng menjadi sejarah. Nah, itu perlu. Jadi Iya. bukan, makanya gagasan kita sebelumnya kan harus tulis. Iya, Pak. Dan itu sudah ada satu, ya kan? Sudah ada buku apa namanya? Perang Rindu. tanpa damai, rindu Rindu tanpa tanpa perang, ya kan? Rindu tanpa perang. Tapi kita harap ada rindu tanpa perang 2. Jilid 2. Jilid 2. Insyaallah, Pak Dir. Insyaallah ya. Ini tinggal kita GG aja Pak Mukhtar, Pak Dir. Jadi itu Pak Adi. Jadi perlu Bang Adi hadir ke depan, kami undang lagi untuk cerita hal-hal seperti ini supaya ini jadi pengetahuan. Baik, Pak Dir. Terima kasih, Pak Dir. Luar biasa. Terima kasih. Ya, boleh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.